Halo teman-teman, masih bersama saya Sotoy Nichan di sini. Jadi di video kali ini, Sotoy Nichan bakal menceritakan anime yang berjudul The Beginning. Before time in the beginning, I'm in the beginning. Nah, anime ini menceritakan tentang dendam seorang pria lugu yang memiliki kekuatan mata yang dapat memanipulasi pikiran. Nah, sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini agar Sotoy Nichan bersemangat untuk upload konten-konten selanjutnya. Oke, langsung saja kita gaskan ke videonya dan inilah dia Sotoy Nichan. Scene awal kita diperlihatkan kepada tiga psikopat yang tengah bermain-main dengan korbannya, yang mana korbannya adalah seorang wanita. Lalu wanita itu dibiarkan kabur, lalu kemudian tiga psikopat itu akan memburunya layaknya hewan buruan, yang kemudian wanita tersebut dipanah yang membuatnya harus terjatuh kesakitan. Lalu dua bersaudara dari psikopat memastikan apakah wanita itu telah tewas atau belum. Sementara itu psikopat lain memperhatikan mereka di sebuah monitor yang berada di dalam sebuah mobil. Setelah dua psikopat memastikan ternyata wanita tersebut masih hidup, yang mana psikopat yang berada di dalam mobil menyuruh saudaranya itu untuk membunuh wanita itu. Lalu dengan bermodalkan gunting, dua psikopat itu bersiap untuk mengeksekusi wanita tersebut. Namun saat akan dilakukan, tiba-tiba muncul sesosok monster yang langsung membunuh dua psikopat itu. Sang kakak yang berada di dalam mobil melihat dua saudaranya tewas, dirinya menjerit histeris. Keesokan harinya, polisi telah tiba di TKP kejadian tadi malam, yang mana mereka mencari barang bukti di tempat kejadian untuk menemukan si pelaku. Yang kemudian scene berpindah ke tokoh utama kita yang bernama Koku. Koku ini merupakan anak pendiam dan dia juga bekerja di sebuah reparasi alat musik milik ayah temannya, yakni Lily. Saat ini Lily terlambat masuk kerja yang membuatnya terburu-buru hingga Lily mengabaikan Koku yang sedang menawarkan roti untuk dirinya. Lily yang merupakan seorang polisi datang ke tempat kejadian pembunuhan di tadi malam. Di sana Lily melihat sebuah tulisan nama yang dibuat si pembunuh sebagai identitasnya, yaitu Killer B. Bukan Killer B yang ini ya. Sedikit penjelasan, Killer B merupakan seorang pembunuh berantai yang sangat kejam. Dirinya tidak segan-segan membunuh korbannya. Namun anehnya, Killer B hanya membunuh orang-orang yang jahat saja. Walaupun begitu, Killer B menjadi buronan utama bagi pihak kepolisian. Kemudian para kepolisian mengadakan rapat mengenai kasus pembunuhan tersebut. Namun sebelum dimulai, kepala polisi mengenalkan satu anggota yang baru kembali setelah 10 tahun menghilang. Orang yang dimaksud bernama Kid Flick atau yang sering dipanggil sebagai Jenny. Setelahnya rapat pun dimulai, yang mana kepala polisi mengatakan jika korban pembunuhan itu merupakan tiga bersaudara yang bernama Henry dan Richard. Mereka merupakan psikopat yang telah menculik dan memperkosa wanita pada malam itu. Tapi ternyata korbannya selamat dari kejadian di malam itu. Dengan jejak yang ditinggalkan, kepala polisi yakin jika Killer B yang telah membunuh dua bersaudara itu. Dia juga sangat yakin jika Killer B terlibat dalam 15 pembunuhan selama beberapa tahun terakhir. Selama itu juga mereka tidak dapat menangkap Killer B karena pembunuhan yang dia lakukan tidak meninggalkan petunjuk sama sekali kepada mereka. Setelah panjang lebar kepala polisi menjelaskan, Jenny malah tertidur dan tidak mendengarkan. Sementara itu di tempat lain, kakak tertua masih sangat dendam terhadap makhluk misterius yang telah menewaskan dua adiknya itu. Dia berniat membalaskan kematian dua saudaranya itu, dan di sana tiba-tiba datang seseorang, yang mana orang itu berkata kalau dirinya bersedia membantu kakak pertama atau Julian Cruz. Namun pria itu juga meminta persyaratan, yang mana Julian juga harus membantu dirinya. Setelah rapat selesai, Jenny menemui teman lamanya yang bertugas menjadi dokter forensik di kepolisian tersebut. Mereka pun berbincang. Dalam perbincangan itu, dokter yang bernama Gilbert menanyakan apakah hari ini merupakan hari kematiannya. Entah siapa yang Gilbert maksud, tapi yang jelas kematian orang tersebut membuat Jenny sangat terpukul dan meninggalkan kepolisian selama 10 tahun yang lalu. Siapakah orang yang dimaksud kita akan tahu nanti. Setelah itu Jenny pergi dari sana. Di sisi lain,
lain, Julian tengah membajak truk di misi militer kiriman rahasia dan mencuri tank di dalam truk tersebut. Di sana Julian membuat kekacauan yang entah apa tujuannya. Dan tak lama kemudian kepolisian pun bertindak cepat untuk menghentikan Julian, dan sementara itu terlihat seseorang sedang menyadap radio kepolisian, dan terlihat di sana juga beberapa foto penjahat yang disilang, dan terlihat juga di sana ada orang misterius membantu Julian yang belum disilang. Sementara itu para kepolisian kesulitan menangkap Julian karena tank yang dia naiki merupakan tank canggih yang memiliki kecepatan yang lumayan, dan ternyata tujuan Julian melakukan kekacauan itu tidak lain untuk memancing makhluk misterius itu keluar. Dirasa cukup membuat kekacauan, Julian mengeluarkan asap partikel untuk membuatnya kabur dari kejaran polisi. Karena itu kepolisian pun kehilangan jejak Julian. Di kantor pusat, kepala polisi memperhatikan cuplikan video saat tank itu menghilang. Namun setelah beberapa kali putaran serta beberapa kali slow-mo, kepala polisi itu tidak tahu kemana tank itu menghilang. Jenny yang sedang rebahan pun harus turun tangan, yang saat sekali melihat cuplikan itu, lalu dirinya membuat rumus yang sangat membangkongkan. Pada akhirnya Jenny pun mengetahui jika tujuan sebenarnya kekacauan itu dibuat merupakan untuk pengalihan dari penjahat yang tidak diketahui identitasnya. Dan Jenny juga mengetahui jika tank tersebut menghilang ke sebuah rel kereta api yang sudah terbengkalai, yang mana tempat itu dijadikan museum penerbangan. Dan inilah otak dari rangkaian kekacauan itu. Dia bernama Minatsuki. Dia memiliki kelompok bernama Market Marker, di mana tujuan sebenarnya dari kelompok tersebut yaitu untuk mencuri pesawat di museum. Setelah mengetahui itu, kepala polisi mengerahkan personilnya ke museum itu. Sementara itu pria yang membantu Julian atau Queen tengah membajak kereta api pengangkut barang. Di sana Julian mengancam Queen jika makhluk misterius itu tidak datang sesuai janjinya, maka ia akan membunuh Queen. Kembali ke kantor pusat, yang mana mereka mendapatkan kabar jika kereta pengangkut barang telah dibajak. Jenny yang mengetahui itu adalah pengalihan menyuruh mereka mengabaikannya saja. Sementara itu kini Minatsuki berhasil mencuri kapal dan beberapa kotak gas beracun. Namun karena polisi menemukan mereka lebih cepat dari dugaan mereka, Minatsuki memilih untuk meninggalkan tank dan beralih ke rencana B, di mana mereka akan meninggalkan Queen yang saat ini sedang berada di kereta. Dan tidak lama kemudian makhluk yang Julian tunggu akhirnya datang ke kereta mereka, dan ternyata makhluk tersebut adalah Koku. Di sana Julian sangat senang melihat Koku karena dia bisa segera membalaskan dendam saudaranya itu. Namun secara tiba-tiba Julian dibunuh oleh Queen karena Queen sudah tidak membutuhkannya lagi, karena tujuannya hanya untuk memancing Koku keluar saja. Di sana Queen diperintah Minatsuki untuk mengajak Koku bergabung dengan Market Marker. Namun karena Koku menolak, Queen menyerang Koku dan akan membawa Koku secara paksa. Namun nyatanya Koku dapat mengalahkan Queen. Di sisi lain, Lily dan para polisi lainnya berhasil menemukan tank curian itu, namun dengan keadaan kosong. Sementara itu Minatsuki berhasil kabur menggunakan kapal curian mereka. Lalu keesokan harinya, para polisi mencari barang bukti dari puing-puing kereta yang telah hancur itu. Dan betapa terkejutnya mereka setelah menyadari jika puing-puing kereta itu membentuk simbol Killer Bee. Setelah itu di tempat lain Koku mengatakan, "Apakah kau melihat tanda itu? Aku akan terus membunuh sampai kau menemukanku." Siapakah yang Koku maksud, kita akan tahu nanti. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Terlihat di sebuah laboratorium, salah satu ilmuwan berserta rekannya akan menguji coba gas beracun yang mereka ciptakan kepada seekor kelinci. Namun di sana sang ilmuwan dikhianati rekannya, dan dengan kejamnya si ilmuwan dijadikan bahan percobaannya. Entah apa yang mereka rencanakan, tapi yang jelas mereka bekerja sama dengan Market Marker. Karena di sana terlihat salah satu anggota Market Marker. Di sini dijelaskanlah kalau Market Marker adalah sebuah kelompok misterius yang merancang sebuah kejahatan, bahkan perang. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi, Market Marker bekerja di bawah keluarga kerajaan. Mereka menjalankan aktivitas rahasia seperti pembunuhan,
sabotasi, dan kejahatan lainnya. Anggota market maker memiliki tanda tengkorak di telapak tangan kanan mereka sebagai tanda jika mereka merupakan anggota market maker. Lalu kita diperlihatkan kepada aktivitas Koku sebagai tukang reparasi alat musik, di mana Koku tidak hanya bisa memperbaikinya saja, bahkan dia juga bisa memainkannya dengan sangat baik. Sang pemilik itu pun sangat memuji Koku dan membandingkan jika Koku lebih baik daripada anaknya, yaitu Lily, yang lebih memilih menjadi seorang polisi. Sementara itu Lily dan para polisi lainnya mendatangi rumah anggota gereja yang telah tewas dibunuh dengan sangat sadis. Di sana para polisi meyakini kalau pelakunya adalah Killer Bee karena terdapat tanda ciri khas Killer Bee di sana. Akan tetapi di sana Jenny meyakinkan mereka kalau Killer Bee tidak terlibat dalam pembunuhan ini. Itu dikarenakan tanda yang ada di sana berbeda dari tanda yang dibuat oleh Killer Bee. Setelah memeriksa seisi ruangan, mereka dikejutkan dengan temuan mayat dengan kondisi yang sangat mengenaskan, dengan sebagian kulit yang melepuh dan ada sebuah kotak di tangannya. Ternyata mayat itu merupakan ilmuwan tadi yang dijadikan kelinci percobaan. Setelah dilakukan otopsi, Gilbert mengatakan jika mayat tersebut tewas akibat gas beracun, di mana gas itu merupakan gas baru yang diciptakan dari kombinasi gas saraf dan melepuh, yang mana menurut Gilbert orang yang menciptakan gas tersebut sangat gila, karena sang pencipta ingin korbannya sangat menderita sebelum tewas. Setelah mendengarkan itu Jenny pergi, tapi sebelum Jenny pergi, Gilbert mengatakan, "Apakah kau masih mencarinya? Ini sudah 7 tahun, apa kau masih belum mengetahui apapun tentangnya?" tanya Gilbert. Jenny pun menjawab, "Aku belum mengetahui, tapi aku sudah menemukan petunjuk yang akan mengarahkanku kepada pembunuhnya. Entah siapa yang mereka maksud, kita akan tahu nanti." Di ruang investigasi, kepala polisi mengadakan rapat mengenai anggota gereja yang dibunuh. Di sana kepala polisi menjelaskan jika si pembunuh memiliki rencana yang lebih besar, dan pembunuhan itu merupakan sebuah peringatan untuk kepolisian. Karena di sana mereka menemukan undangan pesta amal dari Perdana Menteri untuk anggota gereja yang dibunuh, yang mana si pelaku memberi tanda di kartu undangan sebagai simbol jika si pelaku akan menyerang acara amal yang diadakan Perdana Menteri dengan menggunakan gas beracun itu. Di sana Morris, salah satu rekan kerja Lily, berasumsi jika mereka sampai menggunakan gas beracun itu di sebuah pesta, maka menimbulkan korban yang sangat banyak. Dan yang lebih parahnya lagi, korban bisa mencapai jutaan orang. Gas tersebut bisa menginfeksi seluruh kota. Mereka pun bertanya dari mana pelaku mendapatkan gas beracun itu. Tapi di sana mereka yakin jika si mayat ilmuwan yang telah menciptakan gas tersebut, karena di profil kehidupannya dia merupakan seorang ilmuwan yang sangat jenius yang telah menghilang selama 6 bulan terakhir dan dibunuh setelah tidak dibutuhkan lagi. Kemudian kepala polisi menyuruh semua anggotanya untuk menjaga pesta amal tersebut dan menangkap orang yang mencurigakan di pesta itu. Karena jika si pelaku sampai melepaskan gas beracun di pesta itu, maka ratusan orang yang menghadirinya akan menjadi korban. Sementara itu Koku yang tengah kerja tidak sengaja mendengar berita di sebuah radio yang menggambarkan pembunuhan anggota gereja yang dibunuh oleh Killer Bee. Koku yang tidak merasa melakukannya dengan sengaja dirinya melukai tangannya sendiri agar dirinya bisa keluar dengan alasan mengobati tangannya di rumah sakit guna menyelidiki apa yang sedang terjadi. Di acara pesta semua polisi pun dikerahkan untuk menjaga pesta tersebut dengan menjaga pintu masuk dan pintu keluar tanpa ada yang lewat. Bahkan polisi menggunakan sensor logam di pintu masuk utama yang mana digunakan untuk memeriksa tamu yang datang. Mereka juga menggunakan teknologi canggih yang dapat melacak dan menganalisis semua tindakan orang yang ada di pesta tersebut. Atau singkatnya, alat tersebut dapat mengetahui orang yang bertindak mencurigakan di pesta itu. Dan di pesta itu juga terlihat ada Minatsuki dan kelompoknya. Sementara itu di suatu tempat terlihat gas beracun telah terpasang dengan timer yang sudah berjalan. Lalu kemudian Kayla meminta semua tim untuk melaporkan tempat yang mereka jaga dan semua tim mengatakan aman. Tapi di area 27, anggota polisi yang menjaga area tersebut telah tewas dibunuh oleh seseorang dan orang tersebut melakukan penyamaran untuk masuk ke dalam pesta. Sementara di kerumunan pesta, entah bagaimana caranya, Koku sudah ada di sana dengan menyamar sebagai pelayan pesta. Dan di sini Koku memiliki tujuan tersendiri yang entah apa itu. Nantinya juga kita bakal tahu. Dan di sana tiba-tiba Koku merasakan sesuatu yang aneh kepada wanita yang berpakaian khas Jepang itu.
Dan di waktu yang sama Kayla mendeteksi pergerakan mencurigakan dari salah satu pelayan pesta yang bergerak menuju ke arah Perdana Menteri. Lalu Kayla dengan cepat memerintahkan tim yang berada di tempat itu untuk segera menghentikan orang tersebut. Dan Mario pun berhasil menghentikan orang tersebut yang berniat membunuh Perdana Menteri. Sementara itu polisi pun merasa lega karena si pelaku berhasil mereka amankan. Akan tetapi itu hanya permulaan saja. Si pelaku kemudian berteriak memanggil nama rekannya dan seketika semua lampu di sana mati dan semua akses keluar hotel mereka tutup. Tidak hanya itu, mereka juga mengunlock sistem keamanan hotel sehingga Kayla tidak bisa masuk ke dalam sistem hotel. Lalu si pelaku tadi mengatakan jika dirinya telah memasang gas beracun di hotel dan secara otomatis gas beracun itu akan meracuni seisi hotel tepat jam 9 malam. Namun gas itu akan mati jika salah satu dari seluruh tamu mau membunuh Perdana Menteri. Mendengarkan itu semua orang yang ada di sana hanya terdiam setelah mendengarnya. Lalu si pelaku memperlihatkan sebuah tayangan yang menampilkan video ilmuwan yang tewas akibat infeksi gas tersebut. Seketika semua orang yang ada di sana pun panik. Dan Mario yang marah menanyakan alasan kenapa pria itu melakukan hal sekeji ini. Setelah mengetahui alasannya, Mario semakin kesal karena ternyata pria itu melakukan hal sekeji tersebut hanya untuk membuatnya terkenal sebagai penjahat di seluruh dunia. Sementara itu di sisi lain, Koku mengikuti wanita yang berpakaian Jepang yang ternyata wanita tersebut merupakan anggota Market Marker. Wanita itu kemudian mengatakan jika memancing Koku keluar itu hal yang sangat mudah, di mana dirinya mengharapkan Koku terpancing umpan murahan seperti itu. Kata-kata dari si wanita sudah sangat menjelaskan jika Market Marker dalang dari rencana ini dan semuanya mereka lakukan hanya untuk memancing Koku keluar. Si wanita terus berbicara dan satu kata yang menggambarkan jika Koku sedang mencari seseorang yang mungkin Market Marker mengetahui orang yang Koku cari, di mana wanita itu mengatakan jika Koku ingin menemuinya maka Koku bersedia ikut bersamanya. Tapi wanita itu juga sudah sangat tahu jika Koku tidak mau ikut dan berniat mencari tahu sendiri tanpa harus ikut bersama Market Marker. Yang kemudian Koku menyerang si wanita dan menanyakan siapa sebenarnya mereka. Sementara itu Jenny yang tengah mengawasi di luar gedung melihat ledakan yang berasal dari atas balkon hotel yang merupakan tempat pertarungan Koku dan si wanita. Oke teman-teman, untuk part 1 dari anime The Beginning sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya, Tenny-chan pamit undur diri, and